Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat malam teman Pro 2. Tentunya malam hari ini Nur Yadiansa siap menemani kalian di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. By the way, kalian pernah kepikiran gak sih suatu saat nanti ketika kamu mencari pekerjaan, mungkin salah satu list pekerjaan yang kamu inginkan adalah menjadi seorang tenaga pendidik atau guru. Mau dari tingkat PAUD ya, hingga nanti tingkat perkuliahan, mungkin itu jadi salah satu cita-cita atau goals kalian dalam hidup gitu. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan tercapai. Atau kalau enggak, mungkin ini bukan pilihan hidupnya, tapi karena memang adanya ya itu, ya udah dikerjakan aja gitu, dikerjakan aja. Artinya kamu kayak bukan passion kamu, tapi karena udah nyemplung di dalamnya, ya mau gak mau harus dilaksanakan nih atau dikerjakan. Kalau kamu mengalami hal yang sama malam hari ini, yuk berbagi yuk. Berbagi cerita, berbagi kisah juga malam hari ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Aku kenali juga salah satu teman aku menjadi seorang tenaga pendidik atau guru muda, yang pasti tantangannya berbeda menjadi guru di masa dulu dan juga di masa sekarang, yang generasinya itu bukan hanya generasi Gen Z ya sekarang, tapi juga udah menyentuh ke generasi Alpha. Wah, seperti apa sih menjadi guru di era sekarang yang mungkin pengetahuan siswa-siswinya udah luas karena memang mereka udah kayak langsung gadget gitu. Terus berbagai aplikasi udah bisa di-download, akses untuk pengetahuannya sendiri sudah ada di media sosial, internet, dan bahkan di mana-mana ya bisa kamu dapatkan. The realnya tantangan menjadi guru di era masa kini, apalagi di Gen Alpha, seperti apa? Yuk kita ngobrol bersama Kak Islahel Umam, yang mana dia adalah guru muda. Guru mudanya tau gak sih? Dia itu bukan guru bahasa Indonesia, guru matematika, enggak, guru bahasa Arab. Wah, assalamualaikum ya akhi. Hai Kak. Ya, Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Kami juga ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Kak Nuri dan seluruh pemirsa RRI Pro 2 ya Kak ya. Ya. Oke. Alhamdulillah baik Kak. Kak Nuri di sana gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu ceria ya, selalu ceria, selalu berbagi ya, berbagi pengetahuan, berbagi informasi bersama teman Pro 2. Kak Isla sendiri udah berapa lama sih menjadi guru? Kalau ya yang yang resmi lah katakanlah, yang sudah menggeluti di jadi guru itu saat sudah lulus S2 Kak. Kapan jadi, tuh? Sekitar tahun 2019. Oh 2019, oke. Ya, tapi sebelum itu pas saya masih kuliah itu ngajar les kadang gitu. Oh, memang kakak sendiri memang passionnya atau keinginannya menjadi seorang guru, apa gimana? Ya, alhamdulillah begitu kira-kira. Kalau background pendidikannya apa? Guru apa? Bahasa atau memang spesifik bahasa Arab atau bahasa asing lainnya, Kak? Bahasa Arab sih, insya Allah bahasa Arab. Bahasa Arab aja.
Coba Betul dong ya? disapa teman Iya. Pro 2 pakai bahasa Arab. Kita bahasa bilingual ya malam hari ini ya. Oke, oke. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa lailatukum sa'idah? Lailatukum sa'id. Gitu Kak. Gimana kabarnya malam hari ini gitu. Oh, alhamdulillah. Khair ya, alhamdulillah Kak Nuri ini khair. mantap, Kak Nuri ini mantap. Apa namanya? Makhorijul hurufnya itu mantap sekali. Wah, saya kan ngikutin, Nuri itu ngikutin lawannya bahasa Arab nggak mau kalah bahasa Arab juga walaupun cuma taunya itu Keren, doang mantap ya. Kak. Mantap Kak. Walaupun cuma taunya itu doang. Tapi di ini menjadi guru bahasa Arab itu gimana sih bisa diterima dengan baik gak? Nuri sendiri ya belajar bahasa Arab itu dari kelas 1 SMA. Kalau dulu kelas 1 SMA ya, kalau sekarang kan kelas 9 sampai kelas 12. Ah, betul. Ya, kalau dulu kan kelas 1 SMA sampai kelas 3. Itu nggak naik-naik, pengetahuannya tetap itu aja. Ya enggak juga sih. Sebenarnya apa ya? Tergantung kesenangan saja itu Kak. Mm-mm. Ya, aku sih awalnya nggak senang bahasa Arab. Aku Oke. senangnya di teknik mesin kayaknya dulu. Aku ingin masuk teknik mesin. Tapi katanya orang tua saya, terutama ibu saya, nggak, kamu harus ini belajar bahasa Arab katanya. Oh, kenapa Ya, tuh? kalau sudah ibu yang bilang Heeh. begitu, jadi katanya guru saya itu, saya tidak perlu sholat istikharah untuk menentukan pilihan saya. Tapi saya cukup nanya pada ibu saya. Kalau ibu saya mengatakan iya, maka saya akan lanjutkan. Kalau tidak, maka saya akan tinggalkan. Gitu katanya Kak. Oh, iya. Anak muda yang berbakti sekali ya. Oh, amin, amin, mudah-mudahan. Tapi background S2-nya juga bahasa Arab. Insya Allah bahasa Arab. Aduh, ini mah magister bahasa Arab nih. Bisa-bisa jadi YouTube bahasa Arab, kayak TV-TV Arab ya. Amin, amin, mudah-mudahan lah kita kapan-kapan datang ke studionya aku lah Kak Nuri ini. Oh iya, kita belajar Oke, bahasa siap. Arab bareng ya. Collab nanti kita. Oke, yap. Soalnya Nah, saya senang ini mengikuti rangkaian acaranya Kak Nur ini, senang saya. oke, iya, terima kasih juga ya kita dipertemukan di media sosial nih teman Bro 2. Siap. By the way ya, kita Siap. ketemu Kak Isla itu di media sosial, dia memang tertarik dengan program-program yang ada di RRI. Tentu dong. Dan tentunya mungkin salah satunya dia pengen speak up juga tentang program bahasa Arab ya. Ya. Seperti yang sudah Dori katakan, kalau Dori sendiri belajar 3 tahun bahasa Arab itu cuma yang itu aja yang tahu. Apalagi mungkin mendidik anak zaman sekarang yang kayaknya, aduh aku aja yang nggak jadi guru gitu melihatnya kayak greget. Nah, gimana kalau Kak Isla sendiri? Ya betul sih, seperti yang dikatakan oleh Kak Nur itu apa namanya ya, bahwa tantangan untuk mempelajari, untuk mengajarkan bahasa Arab kepada peserta didik ini tantangannya cukup besar begitu. Jadi nggak sama dengan era 90-an katakanlah begitu Kak. Tapi justru dari tantangan yang besar itu kami jadikan motivasi, karena pasti di balik itu semua ini akan ada trik-trik baru atau metode-metode baru yang akan kami temukan, sebagaimana nantinya itu bisa sukses nyampai kepada peserta didik kami, gitu Kak. Dan Iya. motivasinya kami begini Kak, jadi ya saya sih sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, di dalam Al-Quran itu dikatakan, gak apa-apa dikit ya Kak ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya kurang lebih adalah Allah itu yang menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, dan Allah pasti menjaga Al-Quran tersebut. Kira-kira begitu Pak Kak. Lah, kalau Allah sudah menjaga Al-Quran dengan yang bahasa Arab itu, maka insya Allah bahasa Arab pun insya Allah juga akan dijaga. Kira-kira begitu Kak. Iya. Jadi motivasi saya, jadi belajar bahasa Arab itu ya sekalian ibadah lah, kira-kira begitu. Betul. Walaupun yang nggak begitu canggih saya. Iya. Tapi kalau itu tantangannya di era masa kini, bagaimana penerimaan siswa untuk pembelajaran bahasa Arab sendiri, Kak? Katakanlah ya, kalau untuk siswa kami ya,
Ini kakak, sorry, 85%. ngajarnya ini di sekolah Islam atau sekolah negeri apa di mana? Saya ngajar di sekolah, boleh saya sebutkan lembaganya? Boleh. Oke, saya ngajar di Fatima International Elementary School Oh di Mandi. iya, oke. Pasti itu sudah ada ya Kak ya? Iya, sudah tahu ya. Oke, siap. 80% Kak, anak-anak bisa menerima Kak. Mm-mm. Karena kami sudah menyiapkan beberapa media, metode agar anak-anak itu yang metode dan media yang kami persiapkan itu insya Allah relevan dengan dunia anak-anak. Seperti media bernyanyi, itu bisa lihat nonton kartun berbahasa Arab dan sebagainya. Kan ada itu di YouTube itu kan Iya. Upin Ipin tapi dalam versi yang bahasa Arab. Itu ada seperti itu. Itu yang kami putar Kak untuk anak-anak Kak. Itu saja. Tapi alhamdulillah anak-anak bisa menerima dengan baik. Oke. Ya benar. Karena memang ya pembelajaran saat ini tantangan terberatnya adalah bagaimana mengontrol emosi diri kita dan juga mengontrol emosi anak didik kita ya. Iya. Karena mungkin Kak Islah sama dengan Nuri yang terlahir merupakan kaum milenial ya. Milenial Insya awal Allah. atau akhir ya. Dan kita ngajarnya atau kita memberikan pembelajaran itu kepada generasi masa kini. Generasi Ya, yang betul saat sekali. ini mungkin bisa Gen Z, bisa Gen Alpha yang backgroundnya berbanding terbalik dengan kita gitu. Lumayan. Iya. Dan Ah. bagaimana cara beradaptasinya sih Kak? Kan gak mudah ya. Mungkin emosinya juga dari Kak Isla sendiri ya up and down. Mana masih problem kehidupan pribadi, masih sekolah gitu. Nah, ini cara kreatif apa nih yang Kak Isla tawarkan untuk memberikan pembelajaran bahasa Arab yang notabene ini kan seperti bahasa asing, mungkin bahasa Mandarin, Jepang dan juga bahasa Inggris yang juga menjadi mapel dalam pembelajaran ya. Ya, kita kembali kepada motivasi kita lah. Jadi kita dalam mengerjakan sesuatu, kita kembali kepada motivasi kita masing-masing. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Karena kalau kita memegang teguh prinsip kita, motivasi kita, insya Allah ya walaupun ada tantangan di tengah jalan itu, insya Allah kita bisa melewatinya. Begitu Kak. Jadi kembali ke awal yang sudah saya sampaikan bahwa motivasinya adalah bahwa ini adalah ya agama Al-Quran, ini adalah bahasa Al-Quran, ini bahasanya orang Islam. Dan ini tidak lah, ini adalah sebuah keniscayaan bagi saya pribadi khususnya. Begitu Kak. Itu sih Kak. Ya benar sekali. Yang pasti tantangan pasti ada lah ya dalam Ya, ini kalau soal dalam capek pembelajaran. ya Capek insya juga Allah, ya. meskipun Kak Nuri juga capek kayaknya jadi presenter. Benar. Aku bukan hanya berbahasa Arab, harus bisa bahasa lainnya. Bahasa kalbu Iya, pun iya. harus mengerti ya. Bahasa hewan mungkin ngerti Kak Nuri ini. Ngerti juga ya penyukanya. Sebenarnya tantangan terberat menjadi guru muda itu bukan hanya dalam mengajar, tapi bagaimana di kelas itu bisa aktif memberikan pembelajaran atau kreatif ya Kak ya. Betul, kreatif dan inovatif itu sangat dibutuhkan, harus dimunculkan bagi seorang tenaga pendidik. Gitu, Kak. Kalau kakak biasanya apa sih inovasi-inovasi yang diberikan tuh biar mereka itu kayak seneng, oh Pak Islam mau ngajar gitu. Ya, Jadi kami, fokus. khusus SD ya, karena memang anak-anak sukanya main game. Kami bikin game Kak, bikin game. Jadi ini sih di PowerPoint itu ada game itu berasal kayak itu ABCD, tapi itu sudah pakai Smart TV sudah. Di laptop disambung ke Smart TV. Jadi anak-anak itu mana ini yang benar. Jadi tinggal nunjuk di situ di Smart TV. Ketika misalkan jawabannya benar, maka ada tepukan. Maka ada kalau misalkan jawabannya salah, itu kayak ngek gitu loh. Gitu, kayak gitu Kak. Betul. Ada efek lah istilahnya ya. Betul. Jadi teknologi kami Membantu sangat menggunakan teknologi yang ada saat ini Kak. Betul sekali ya. Karena kecanggihan teknologi bisa membuat kita itu betah berlama-lama belajar apapun, termasuk mungkin belajar bahasa Arab yang kayaknya
Ini ya susah sekali. Aku jadi teringat nih teman Pro 2, ada satu hal yang kemarin diposting di media sosial di mana itu adalah skripsi atau tesisnya S2 yang semuanya bertuliskan bahasa Arab. Tahu nggak netizennya bilang apa? Dalam hati kalau aku menemukan tesis ini sih, nampaknya aku udah kayak setan yang terbakar gitu dibacain ayat suci katanya. Karena nggak ada harokannya sih. ya kan, nggak ada ininya ya, bagi orang yang mungkin nggak paham ya kita bingung, tapi itu mengingatkan aku, iya sih kayaknya kita susah sekali. Kita kan kadang mengedepankan pendidikan bagi anak usia dini itu adalah bahasa Inggris duluan untuk tahu, Ya, mungkin bahasa Arabnya doa-doa ya, doa-doa pendek ya. ya betul sekali. Ya memang begitu, maksudnya untuk saat ini memang kebanyakan memang yang didahulukan itu bahasa Inggris. Tapi begini menurut saya Kak, jadi kita kan begini Kak, Mm-mm. saya pribadi adalah orang Madura yang lahir di Madura, bahasa ibu saya adalah bahasa ibu ya berbahasa Madura. Mm-mm. Jadi saya tidak menghilangkan local wisdom saya tidak menghilangkan kebahasa Maduraan saya tetap berbicara bahasa Madura. Walaupun di Jakarta saya tetap berbicara bahasa Madura, di Surabaya tetap berbicara bahasa Madura. Jadi saya tidak menghilangkan itunya. Kemudian di satu sisi kita juga adalah orang Islam. Orang Islam itu punya kitab, punya buku panduan hidup yang itu namanya Al-Qur'an, yang itu berbahasa Arab. Jadi itu sudah merupakan keniscayaan, kewajiban bagi saya sebagai umat Islam harus ya walaupun tidak paham secara utuh, setidaknya iya sedikit demi sedikit lah Kak belajar itu Kak. Ya. Itu. Kemudian kita juga bagian dari warga dunia yang katanya bahasa internasional itu untuk saat ini adalah bahasa Inggris begitu. Ya sedikit saya juga mempelajari begitu Kak. Artinya meskipun saya suka pada bahasa Arab, jurusan saya S1 S2 bahasa Arab, saya tidak membatasi diri untuk belajar bahasa-bahasa yang lain dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Begitu, Kak? Iya, artinya tidak terpaku pada satu bidang saja ya, Kak ya. Betul sekali. Kak Nuri mantap. Oh, istilahnya ya begitulah Taman Pro Ya, kita harus betul. multifungsi Saya ya. kemarin ini loh, saya Kenapa? pernah lihat podcastnya Kak Nuri sama Kak Afan itu. Itu guru Oke. saya Kak Afan, Kak. Oh iya. Mantap Nampaknya kamu terlalu mengikuti saya ya. Enggak bercanda Ya dong. enggak, maksudnya gini, kira-kira apa nih yang ditanyakan Kak Nuri? Pasti nih, pertanyaannya tajam nanti kan Oh, gitu. Jadi saya lihat enggak. video sebelumnya. Aku nggak setajam silet. Tapi kalau Kak Isla sendiri menjadi seorang istilahnya ya kalau zaman sekarang semua orang kan butuh pekerjaan gitu, yang ada ya mah dijalani walaupun tidak sesuai passion. Tapi kalau Kak Isla kan sudah sesuai passion pekerjaannya. Bagaimana menghadapi siswa yang berbagai karakter, ada yang tantrum, ada yang hiperaktif ya kan, ada yang malah dia diem 1000 bahasa, introvert gitu. Itu karakter-karakter sekarang deh kayaknya. Ya, pertama saya menghadapi itu dengan senyuman lah. Karena itu memang tabiatnya memang begitu manusia. Jadi setiap orang itu punya karakteristik, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu Kak. Tentu kami punya cara tersendiri, punya cara dengan pendekatan yang berbeda dengan anak-anak yang berbeda seperti itu, bermacam-macam seperti itu Kak. Iya, caranya gimana sih biasanya di dalam kelas itu untuk mereka bisa fokus? Untuk anak yang apa dulu nih? Semua sih Untuk dengan anak- berbagai macam karakter, terutama kan di kelas itu kan nggak satu karakter doang kepribadiannya, kan pasti banyak kan macam-macam. Nah, untuk kamu sendiri tantangan agar mereka itu bisa fokus dalam materi itu apa? Ya itu tadi. Jadi pembelajaran kita itu harus menyenangkan begitu. Jadi kita harus tahu dunia anak-anak. Jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa anak-anak itu sukanya main. Contoh kemarin misalkan lagi ngetren permainan lato-lato begitu. Dan kami sisipkan di situ unsur-unsur kebahasa Araban kami. Begitu Kak. Iya. Ini ada
Contoh misalnya begini, kami mengajarkan warna-warni dalam bahasa Arab. Ada sofroun, ada ahmar, merah, kemudian aswad, hitam, abyad, putih. Kami di situ menampilkan gambar lato-lato yang beraneka warna itu. Kemudian silakan hafalkan sesuai warna dengan bahasa Arab. Begitu kan? Ya, Kami biasanya selalu paling menyisipkan cara, strategi kepada anak-anak itu sesuai dengan dunia mereka, sesuai dengan kesenangan mereka. ya biasanya paling simple itu bisa dijadikan lagu ya. Betul sekali, betul sekali. Wahidun satu gitu kan. Ya, Dua gitu. Wahidun satu, isnani dua, Iya. salah satun tiga, arbaatun empat, khamsatun lima, sitatun enam, sab'atun tujuh, samanyatun delapan, kayak gitu kan? Iya, biasanya hal-hal yang seperti itu yang bisa cepat melekat di ingatan nih teman berdua. Betul sekali. Karena memang ya anak-anak apa ya istilahnya untuk melatih otak kanan mereka. Melatih otak kanan mereka untuk bisa menghafal ya. Karena Iya, kalau dipikir-pikir, menghafal, dan sebenarnya motivasinya yang paling penting adalah bagaimana bahasa Arab ini bisa menyenangkan kepada mereka. ya benar. Kalau dulu sih aku mungkin kurang menyenangkan, belum mendapatkan metode yang nyaman ya. Kalau Karena sekarang kan iya, metodenya karena udah. bukan saya gurunya ya. Iya, bukan. Kalau mungkin Tapi Kak enggak Isla lah, gurunya tapi nanti enggak bisa lah. Kita bersyukur ini kepada aku. guru-guru kita, bersyukur Heeh. semuanya. Ya nggak ini sih, mungkin beda zaman lah, beda zaman. Kalau dulu kan bukunya langsungnya diserahkan ya kan, mana aku tahu harus aku baca apa itu. Tapi kalau sekarang dengan metode-metode yang kreatif, nah menjadi tenaga pendidik masa kini itu bisa menyenangkan, bisa juga ya mungkin memberikan sedikit boring juga iya, kayak sedih juga iya. Merasa sedih nggak sih kalau tidak didengarkan gitu? Ya enggak juga sih, ya santai aja Kak. Wah, Kalau santai misalkan aja. nggak didengerin sama anak-anak, ya kita itu kan apa sebenarnya? Ini ada pengetahuan baru bagi saya pribadi dan akan menemukan cara baru bagi saya pribadi bagaimana agar pelajaran saya ini bisa didengarkan dengan baik oleh mereka, kan begitu. Jadi kami menemukan strategi baru lagi, menemukan cara baru lagi, begitu. Itu sebenarnya kan apalah dalam rangka untuk mengupgrade diri kita sebenarnya kan. Teacher as a content creator ya. Yes, of course, like that. Itu dia. Jadi seorang content creator bukan cuma seperti kita yang selalu berada di media sosial ya, tapi semuanya sekarang as a content creator karena mungkin dalam pekerjaannya juga butuh hal yang seperti itu di teman berdua ya. Mau kamu mau jadi seorang guru atau apapun di zaman sekarang, di zaman teknologi yang sudah canggih seperti ini, harus menyisipkan hal-hal yang berbau konten agar Ya, menarik betul. perhatian ya. Bukan mau viral ya, Bukan, bukan mau bukan. viral. Viral mah sebentar, sebulan 2 bulan itu habis ya. Nah, kalau Kak Isla sendiri bagaimana sih tips dan trik gitunya buat kaum milenial akhir atau Gen Z yang mungkin nantinya gak punya cita-cita sebagai guru, males lah guru ini ribet dengan gini-gini, tapi boleh kamu ngasih tips and triknya menjadi seorang guru itu menyenangkan, apalagi di era masa kini. Apa ya? Jadi begini sebenarnya Kak. Bagaimana agar orang itu tertarik menjadi seorang guru? Jadi bagi saya pribadi tidak ada yang lebih menyenangkan daripada seorang pendidik. Bagi saya pribadi begitu. Kenapa? Karena begini. Jadi seorang pendidik ini setiap hari kita bisa berinteraksi dengan peserta didik. Setiap hari kita bisa berinteraksi dengan seperti yang disampaikan oleh Kak Nuri tadi, dengan anak yang beraneka macam karakter, kepribadian, sifat yang itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat itu, wah subhanallah, subhanallah. Begitu terus saya Kak. Jadi takjub begitu.
Kalau ada yang nakal dikit, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diruqyah ya Kak? Iya. Jadi mungkin kalau kamu sekarang nyemplung di pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kamu, nikmati dulu teman berdua. Jangan banyak keluh. Barangkali Ya, mereka yang di setuju. luaran sana ya Setuju, kan setuju. membutuhkan pekerjaan kamu. Daripada mengeluh, coba jalani dengan baik pekerjaan yang kamu geluti. Itu mantap itu kata-kata dari Kak Nuri. Ya. Itu saya mau nyontek itu sebenarnya. Nggak keluar dari tadi ya. Ya kadang keluarnya out of the box ini. Oke, terima kasih ya Kak Isla, nanti bisa ngobrol-ngobrol kembali di lain kesempatan, berbagi informasi menarik bersama kita terima ya. kasih aku sudah diundang di podcast terbesar ini. Oh, Saya ya, kayak ya. di podcastnya siapa itu di YouTube itu. Om Ded ya. Betul sekali. Wah, ini Iya. kursinya ini kayak kursinya close the door. Ya, lain waktu nanti bisa main ke RRI ya. Siap Kak. Makanya Kita- saya nunggu itu kapan saya diundang ke RRI ya. Oh, tenang aja, undangannya virtual nanti langsung ya. Siap Kak. Thank you Kak. Oke, terima Selamat kasih bertugas. Kak Isla, sukses selalu ya Sama-sama. untuk Kak Isla dan Sama-sama. salam untuk anak didiknya. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa diterima dengan baik. Sukses untuk Amin Kak ya Isla. Rabbal Alamin. Sampai jumpa kembali. Dan teman Pro 2, itu dia Jaga Malam. Semoga kamu tidak galau malam hari ini karena ada Nuri dan Kak Isla yang sudah menemani kamu. Yang mungkin kamu galau karena pekerjaan kamu yang kamu geluti saat ini tidak sesuai dengan passion kalian. Seperti yang sudah aku katakan, coba jalani aja dulu ketimbang banyak mengeluh ya. Karena mungkin pekerjaan yang kamu lakukan saat ini adalah yang diinginkan atau diimingkan oleh orang banyak. Nuri dan Betul, Sa pamit dulu ya malam hari ini. Selamat beristirahat. Terus dengarkan RRI di berbagai program dan jangan lupa untuk informasi terupdate bisa kamu dengarkan, bisa kamu simak melalui RRI Digital. Untuk informasi bisa diakses melalui rri.co.id. Jangan lupa bagi kamu yang suka tayangan ini di share, like dan juga subscribe. Nuri Adiasa pamit dulu. Selamat malam. Bye. Assalamualaikum. Jaga malam, yuk jaga malam.